Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini. Seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa anak kami sekalian. Pasti masih bersemangat kan? Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali hari ini boleh bertemu kembali dengan Ibu Guru dan Kakak Yansi. seperti biasa Ibu Guru akan menyapa semua anak-anak. Udah makan belum? Udah sarapan, udah mandi, Terus udah minum susu belum ya? susu belum? Udah, harusnya udah minum susu. Perutnya diisi dulu baru kita mulai ibadah. Biar ibadahnya nggak ngantuk. Ya anak-anak ya. Dan satu lagi Kak Yansi. Sudah siapkan alat tulis, Alkitab, persembahan. Karena semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita yang baik. Ibu Guru undang untuk berdiri. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu memuji dan menyanyikan nama-Mu. Karena tanda mukjizat yang telah Engkau perbuat melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah kami iman yang teguh, yang penuh pengharapan atas kehidupan yang telah disediakannya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum kita menyaksikan video tugas adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita, kita katakan, kasih Yesus manis dan indah. Shalom teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Dadah teman-teman. Kami akan membuat kapal dari kertas origami. Bahan-bahannya adalah kertas origami. Yang kedua adalah bahannya gunting. Yang ketiga yaitu lem. Itulah beginilah. Pertama kita buat gini teman-teman, jadi kayak bentuk persegi tiga ya.
Yang keduanya bentuk segitiga lagi, satu lagi. Dan yang ketiganya adalah kita lipat kayak gini. Seperti ini kawan-kawan. Nampak kan? Ini kayak gini kan. Yang keduanya yaitu kita lipat jadi kayak gini. Dan kelimanya yaitu seperti ini. Dan yang kayak gininya kita bikin dua-duanya. Ini teman-teman. Ini. Jadi begini. Ya. Yang ke-6 kali yaitu kita lipat begini. Seperti ini. Jadi yang ke-7 kalinya kalian lipat begini. Yang ke-8 kalinya kalian masukkan yang ujungnya jadi begini. Jangan di sini nah, bahasa baju kita nanti. Yang ke-9 yaitu Jangan di sini, lipat begini. Sudah jadi deh. Yang ke-10 adalah melengketkan kecil-kecil ya. Biasanya. Jangan lupa teman-teman, ayat Tuhan kita minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Dadah. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengasihi engkau dan dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Ya teman-teman dan guru dan Pak Guru. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Yeremia 31 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru, dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Guru dan teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau yang kekal. Sebab itu
membuat kapal layar. Bahan-bahannya kertas origami, gunting, dan lem. Cara membuatnya, lipat menjadi segitiga. Dan jadinya akan seperti ini. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ini ya Bu, ayat hafalan kami tercatat dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terima kasih ya Bu. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yeremia 31 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa minggu depan. Itu dia barusan video tugas adik-adik sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anakku, inilah saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu guru yakin dan percaya semua sudah menanti-nantikan itu. Untuk itu, siapkan hati dan pikiranmu. Kita angkat satu lagu pujian. Aku mengasihi engkau Yesus. Semuanya dalam sikap doa ya. Aku
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami, anak-anak Tuhan. Hingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, merenungkannya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong membantu kami lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah siap? Mari kita membacanya bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika aku masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Yesus memanggil Simon. Yesus memanggil Simon. Anak-anak Ibu pasti masih ingat firman Tuhan kita yang kita dengarkan di minggu yang lalu. Firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan firman Tuhan kita pada minggu yang lalu. Firman Tuhan minggu yang lalu, masih ingat anak-anak Ibu? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri di pantai Tiberias kepada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Jadi kata Simon, "Aku akan menjala ikan." Lalu apa kata teman-temannya? "Aku akan ikut denganmu." Tapi apa yang terjadi? Ingatkan anak-anak Ibu? Pada awalnya mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu ada suara mengatakan, "Anak-anakku, apakah ada lauk pauk daripadamu?" Lalu mereka mengatakan, "Seharian kami, semalam-malaman kami mencoba menjala ikan tapi tidak mendapatkan
Ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, sebarkanlah jalamu ke kanan, ke sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan-ikan yang sungguh banyak sampai jala akan koyak. Yang besar dihitung berapa anak-anak ibu ingat? 153 ekor. Luar biasa kan? Nah, setelah itu barulah mereka sarapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kisah minggu yang lalu. Jadi sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ayo diulangi di rumah. Apa perkataannya yang pertama? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Satu kali jawab Simon, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawab Yesus lagi, anak-anak ibu. Apa jawab Yesus lagi? Gembalakanlah domba-dombaku. Selesai sampai di situ. Ayo, apa lagi yang dikatakan Tuhan Yesus kedua kalinya? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kembali lagi dijawab oleh Simon. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu dijawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Selesai sampai di situ, ayo perhatikan lagi Alkitabnya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu bagaimana raut wajah Simon, anak-anak ibu? Raut wajahnya bersedih. Simon sedih dengan perkataan Tuhan Yesus yang itu sampai berapa? Sampai ketiga kali. Lalu Simon berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, apakah Simon Petrus disuruh ke padang rumput untuk menggembalakan domba-domba? Kan anak-anak ini pasti kenal domba kan? Nah, anak-anak ibu, yang dimaksud dengan domba-domba itu ialah kita, orang-orang percaya. Jadi pada saat ini Tuhan Yesus memanggil Simon untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus memanggil Simon untuk membimbing, melayani, mengabarkan firman Tuhan. Untuk siapa tadi? Untuk murid-murid Yesus yang lain. Untuk orang-orang yang ada di sekitar Simon Petrus. Untuk teman-teman Simon Petrus. Untuk orang-orang percaya yang ada di daerah tersebut. Jadi maksudnya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus bukan hanya mengatakan mengasihi Yesus dari mulutnya saja, tetapi dia harus menyatakan kasihnya kepada orang lain, kepada teman-temannya,
kepada orang tuanya, kepada saudaranya, harus dibuktikannya. Buktinya dia mengasihi siapa tadi? Tuhan Yesus. Jadi itu maksudnya Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Siapa tadi? Domba-domba itu orang-orang percaya. Kita. Domba-domba itu sering bagaimana anak-anak ibu? Sering lemah. Tidak mampu mengobati dirinya sendiri. Tidak mampu mencari makannya sendiri. Jadi maksud Tuhan Yesus, tunjukkanlah kasih-Mu melayani orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat firman Tuhan hari ini. Sekarang ibu mau tanya, kalau seandainya Tuhan Yesus bertanya, anak-anakku yang di rumah, apakah engkau mengasihi aku? Nah, apa jawabnya? Pasti anak ibu menjawab, ya Tuhan, kami mengasihi engkau. Ibu yakin itu? Kamu akan menjawab bahwa kamu juga akan mengasihi Yesus dengan sepenuh hatimu. Kita dengar nyanyian-nyanyian kita hari ini, bagaimana seharusnya kita mengasihi Yesus. Sedalam lautan, seluas samudra, setinggi langit. Tadi Ibu Eros dan Kakak Yansi sudah menyanyikannya, bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus nggak mau hanya kita bilang, ya Tuhan, aku mengasihimu, tapi harus ada buktinya. Simon tadi disuruh apa? Menggembalakan domba-domba, membimbing, melayani, mengajari. Nah, kalau ada teman-temannya yang malas ke gereja, bukan diejek, kok malas ke gereja. Kalau teman-temannya malas berdoa, bukan diejek, tetapi kalau mengasihi Yesus bagaimana? Gembalakan domba-dombaku. Apa yang harus kamu lakukan? Mengajaknya dengan sabar supaya mau ke gereja. Mengajaknya untuk mau berdoa supaya dia mengenal gembala yang baik itu. Siapa gembala yang baik itu anak-anak ibu? Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan katakan aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi ketika mama menyuruh, papa menyuruh, belajar yang baik. Tolong dulu mama begini. Atau opung meminta tolong, atau kakak, atau adik, atau orang-orang di sekitar kita, kamu gak mau melayani mereka, kamu gak mau membantu mereka, kamu gak mau mendengarkan nasihat mereka, berarti bohong. Berarti itu namanya tidak mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pasti anak-anak ibu sudah mengerti bahwa jangan hanya mulut kita mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, tapi harus kita buktikan dengan kelakuan kita di dalam kehidupan kita. Patuh kepada orang tua. Nanti kalau sudah selesai musibah yang kita alami ini, kita boleh ke gereja, mau membaca firman Tuhan, mau menghormati orang yang lebih tua, menyayangi adik, bicaranya yang bagaimana, yang sopan. Nah, ibu percaya anak-anak ibu semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Kita semuanya mengasihi Tuhan Yesus.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa raga kami, dengan sepenuh akal budi kami Tuhan. Biarlah perkataan kami mengasihi-Mu dan kami boleh membuktikannya di dalam kehidupan kami. Tanda kami mengasihi Engkau Bapa. Tuhan Allah kami yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh bergereja, bersekolah minggu bersama teman-teman kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh bersekolah lagi seperti biasa. Tapi dikarenakan virus yang melanda dunia ini, bangsa kami, negara kami, kota kami Tuhan, sehingganya kami tidak bisa melakukan hal itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan negeri kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama ya Tuhan, boleh senantiasa tidak ragu-ragu lagi Tuhan melayani Engkau. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati para orang tua, berkati para anak-anak, kuatkan kami Tuhan melawan virus yang semakin marak pada saat ini, terkhusus di kota kami, kota Pekanbaru Tuhan. Pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama, kita katakan, Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. kita angkat pujian kita katakan, I love you Jesus. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Anak kami yang terkasih, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Tetapi anak-anak harus tetap ingat, jikalau kasih Tuhan akan kekal sepanjang masa, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal keadaan. Untuk itu tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia dalam ibadah kita, khususnya untuk ibadah kita minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.